Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pluk G, kelompok G3, akan mempresentasikan hasil tugas besar praktikum proses manufaktur kami. Di sini kami beranggotakan Umu Salma dengan NIM 12, kemudian saya sendiri Witarum Hersa Pratama Putri dengan NIM 40, dan juga Taufik Prabandaru dengan NIM 68. Yang pertama adalah latar belakang. Kota Kudus memiliki pabrik kertas terbesar yaitu PT Pusaka Raya atau biasa disebut dengan Pura. Agar proses produksi kertas di PT Pura ini berjalan dengan lancar, Pura membutuhkan pompa air untuk memperlancar aliran air dalam pabrik. Mesin pompa air tersebut akan mendorong air dari sumbernya untuk dipindahkan secara terus-menerus dengan memanfaatkan kipas impeller. Kipas impeller merupakan komponen di dalam pompa air yang berputar untuk mentransfer energi dengan cara memanfaatkan energi mekanik yang kemudian diteruskan pada pompa air. Kipas impeller ini menciptakan fluida untuk ditarik lewat dasar sumber air menuju tempat tujuan. Untuk itu, PT Pura biasa memesan kipas impeller di bengkel las dan bubut sumber Sriwijaya, jika memerlukan kipas tersebut dalam jumlah yang kecil. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang mana landasan teori yang pertama yaitu pengelasan busur listrik. Di mana pengelasan busur listrik atau las listrik merupakan teknik penyambungan logam dengan memanfaatkan pesawat las listrik yang menggunakan elektroda sebagai bahan utamanya. Kemudian yang kedua yaitu proses penggerindaan. Proses penggerindaan yaitu proses pengerjaan mekanik yang pengerjaannya dengan menggesekkan atau menyentuhkan benda kerja ke batu gerindra yang sedang berputar secara perlahan dan kontinus secara terus-menerus hingga sesuai hasil akhir yang diinginkan dengan depth of cut yang sangat kecil. Selanjutnya yaitu pengeboran atau drilling, yaitu proses permesinan yang digunakan untuk membuat lubang lingkaran pada benda kerja. Pengeboran ini biasanya dilakukan dengan alat silindris yang berputar dan memiliki dua sisi potong pada ujungnya yang disebut mata bor atau drill. Selanjutnya ada pemotongan gas. Di sini proses pemotongan logam itu merupakan pemotongan dengan cara pemanasan logam sampai mendekati titik lumer atau titik cairnya, kemudian ditekan dengan semburan gas pada tekanan tertentu sehingga logam yang dihasilkan akan mencair, lalu terbuang sehingga logam itu bisa terpotong. Selanjutnya adalah profil UMKM. UMKM yang kami gunakan di sini adalah Bengkel Las dan Bubut Sumber Sriwijaya. Bengkel ini terletak di Jalan Raya Kudus, Pati, kilometer 10, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Didirikan oleh Bapak Hamid pada tahun 1996. Bengkel ini memiliki 2 buah mesin bubut, 1 buah mesin price, 1 buah las listrik, 1 buah pemotong gas, 1 buah mesin bor duduk, dan dilengkapi dengan berbagai perkakas lainnya seperti gerida, gergaji tangan, kikir, dan lain sebagainya. Bengkel ini memiliki 2 orang pekerja tetap dan 2 orang lagi dari PKL atau praktik kerja lapangan. Berikut merupakan dokumentasi dari bengkel tersebut. Kemudian untuk alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat kipas impeller yaitu yang pertama gas oksigen, yang kedua gas LPG, yang ketiga ada selang, dan yang keempat ada blender. Keempat alat ini itu digunakan untuk perlengkapan alat pemotongan gas. Lalu ada transformator, elektroda, klem, meja las. Nah, keempat ini itu digunakan untuk perlengkapan las listrik. Dan juga ada mesin bor, dan juga gerindra, lalu ada balut terak, magnet siku, mild steel, dan juga pipa galvanis.
Selanjutnya, prosedur pembuatan produk. Yang pertama, kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai yang tadi dibilang. Yang kedua, memotong light steel hingga menjadi lingkaran dengan diameter 300 mm. Selanjutnya, melakukan pengeboran pada bagian tengah light steel hingga memiliki diameter 40 mm. Langkah selanjutnya adalah memotong pipa galvanis sepanjang 60 mm, kemudian melakukan pengelasan pada pipa galvanis dan mild steel, kemudian membuat 8 sudu-sudu dengan memotong mild steel menjadi ukuran panjang 129 mm, tinggi 60 mm, dan panjang sisi miring 69,2 mm. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengelasan pada sudu supaya menempel dengan mild steel. Langkah berikutnya yaitu mengulangi pengelasan sampai semua sudu menempel pada mild steel. Lalu langkah berikutnya yaitu melakukan uji kekuatan pengelasan dengan menggunakan palu terak. Kemudian melakukan penggerindraan seluruh sisi benda kerja supaya permukaannya menjadi lebih halus dan rata. Dan yang terakhir yaitu mengembalikan alat dan bahan yang telah digunakan ke tempat semula. Berikut merupakan hasil produk dari kipas impeller. Berikut ini merupakan part drawing dari hasil produk kipas impeller. Jadi kesimpulannya pada proses pembuatan kipas impeller merupakan yaitu kipas impeller sendiri itu merupakan bagian penting pada pompa air yang berfungsi untuk mentransfer energi ke pompa air. Untuk itu, dalam pembuatannya perlu melewati beberapa proses manufaktur seperti pemotongan, pengelasan, pengeboran, dan juga penggerindraan. Lalu kendala yang kami temukan di bengkel ini saat pembuatan kipas impeller yaitu minimnya penggunaan APD, yang mana di bengkel tersebut untuk mengangkat benda kerja dari hasil proses penggesekan yang mengakibatkan benda kerja tersebut panas itu hanya dilakukan dengan kain lap atau gombal. Nah, hal tersebut sebaiknya dilakukan penggantian kain lap dengan safety glove agar lebih aman. Lalu selain itu ada juga alat pelindung dari pengelasan pada bengkel yang hanya menggunakan kacamata hitam, yang seharusnya jika mengikuti prosedur yang benar itu harus mengenakan topeng las atau minimal kacamata las. Lalu untuk proses pembuatan kipas impeller ini sendiri membutuhkan tenaga dan keahlian yang mumpuni dengan estimasi waktu kerja yang dibutuhkan untuk pembuatan kipas sebesar 120 sampai 140 menit. Cepat lambatnya waktu kerja dalam pembuatan kipas impeller ini juga bergantung pada beberapa faktor, seperti faktor mesin dan juga faktor manusia. Selanjutnya yaitu saran. Saran yang bisa kami berikan yaitu bagian keselamatan kerjanya. Itu merupakan hal yang utama karena sebaiknya di pekerja bengkel las dan bubut sumber Rizky Jaya ini menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.